Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang dari ibadah Pelkat PT. Kalian hanya perlu menyimak video ini dari awal sampai akhir, tapi posisinya kalian harus yang rapi, harus siapin Alkitab dan Kidung Jemaat, karena kita akan benar-benar ibadah. Pertama, ibadah minggu ini adalah minggu ketiga sesudah Paskah. Bacanya dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Temanya adalah Allah yang membebaskan, pembebasan mental dan spiritual. Nah, kita mulai ya. Sudah siap Alkitab dan Kidung Jemaatnya? Untuk yang pertama kita bakal nyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan. Kita mulai. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau berkuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Kau kasih berair hidup, penyembuhan jiwaku. Damai jalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu. Kau sertai kami pada pagi, malam hari, dan hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Tanpa kurang suatu apapun, kami akan siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Berkati kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita bacaan Mazmur dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam Mazmur ini loh. Oh ini. Saya membacakan ayat tercetak ke luar, teman-teman dan rekan-rekan Pelkat PT baca yang tercetak ke dalam. Oke, sudah dapat semua? 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan tentang besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Berikut pembacaan Mazmur kita. Sekarang kita nyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat 362. Bait 1 dan 2. Oke? Kita mulai.
Yuk, masuk. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Bait kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih karunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Oke, sekarang kita mau doa bimbingan Roh Kudus karena kita mau baca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami anak-anakmu hadir dalam doa ini. Mohon kepadamu, berikanlah Roh Kudusmu, biarlah hati dan pikiran kami dapat tenang, supaya firman yang kami baca dan kami dengar bersama-sama dengan teman-teman kami akan membuat kami mengerti, Tuhan, apa yang mau Engkau ajarkan kepada kami, umat-Mu. Ya Tuhan, ini doa yang jauh dari sempurna. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, bacaan Alkitab dari Yeskiel 36. Dibuka Yeskiel di perjanjian lama. Dari Amsal turun-turun, nanti ada Yesaya turun-turun, ketemu Yeremia turun lagi, baru Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 1-7. Nah, sekarang kita baca secara bersama-sama. Oke, sudah dapat? Kita baca judulnya, baru kita baca ayatnya. Siap? Yeskiel 36 ayat 1-7. Pembaruan Israel. Hai, engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka.
Ya, sekian pembacaan Alkitab kita. Haleluya. 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 Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Firman hari ini berceritakan tentang kisah bangsa Israel dalam kitab Yehezkiel sewaktu mereka berada di tanah pembuangan. Tapi sebelumnya kita tidak mulai dari kisah bangsa Israel. Nih, perhatikan. Tinjing. Set. Nah, kalian lihat gambar berikut? Ya, ada pelang nama dengan tulisan dilarang masuk. Tanah ini milik bla 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 black ya, hitam itu di bawah pengawasan advokat dan pengacara. Terus hitam. Maaf, nih ada satu lagi. Tanah ini milik Satgas Mafia Tanah. Wih. Nah, itu kenapa namanya saya coret warna hitam? Itu ada namanya. Kak Jovan takutnya karena ini masuk internet nanti bakal kena pasal undang-undang ITE, pencemaran nama baik kah atau yang lain-lainnya gitu. Jadi namanya saja Kak Jovan hapus. Oke. Nah, dalam gambar ini kalau adik-adik perhatikan, apa yang kira-kira adik pikirkan kalau lihat ada pelang ini? Ya, pasti sebuah pertanyaan kan, kenapa pelang ini ada dipasang di tempat tanah yang luas seperti ini? Nih, contoh cerita. Pada suatu hari, sang pemilik, ada orang datang mengakui bahwa tanah ini miliknya dia. Kemudian ada orang lain lagi datang dengan membawa pelang tanah, terus dipasang situ bahwa tanah ini milik saya. Nah, orang atau sekelompok yang datang atau mengklaim bahwa tanah itu milik mereka, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada dua orang atau dua kelompok. Mereka mau mengklaim bahwa itu punya saya, itu punya kami, bukan itu punya kami, kamu bohong, ini surat-suratnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yes, itu akan terjadi konflik antara dua orang atau kelompok tersebut. Tahu akibatnya konflik? Bisa saling berantem mereka. Apalagi kalau itu terjadi di daerah-daerah kampung yang pelosok-pelosok. Mereka mungkin bisa saling bentrok sambil bawa-bawa senjata tajam. Terus dan ujungnya pasti apa? Bakal ada namanya korban nyawa. Nah, ini benar-benar sangat berbahaya namanya konflik ini. Serem kan? Nah, adik-adik, hari ini juga dialami sama bangsa Israel pada masa pembuangan. Tapi cerita bangsa Israel agak sedikit berbeda. Kehilangan tanah bangsa Israel itu, masih soal tanah ya, kehilangannya tanah bangsa Israel itu dikarenakan runtuhnya kerajaan bangsa Israel dan dibuangnya ke Babel. Otomatis tanah dan kekayaan di sana diambil oleh bangsa lain yang ada di sekitarnya. Tapi tenang adik-adik, selama masa pembuangan 70 tahun lebih itu, Tuhan tidak tutup mata. Dia memberikan harapan lewat firman-Nya. Tuhan berjanji melalui Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, bahwa akan melawan dan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel, seperti bangsa Edom dan bangsa-bangsa yang telah menjadi musuh bangsa Israel selama ini. Mereka akan dihancurkan dan tanah jarahan dapat kembali dihuni oleh bangsa Israel seperti dahulu di bawah kekuasaan raja yang baru, yaitu Raja Daud. Nah, tahu sebelumnya sebelum Raja Daud, raja siapa? Yes, Raja Saul. Nah, itulah janjinya Tuhan kepada bangsa Israel bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu asal kalian tetap teguh percaya kepada Tuhan. Nah,
Adik-adik, konflik tersebut itu nih, seperti tema ini nih. Tema minggu ini adalah Allah yang membebaskan, pembebasan mental dan spiritual. Nah, perhatikan gambar berikut. Nih, ini adalah satu contoh konflik antara satu negara dengan negara yang lain. Kalau dulu bangsa sama bangsa, nah ini sama juga bangsa sama bangsa, tapi yang terjadi pada saat sekarang. Tuh, tahu bendera apa? Ya, ini antara negara Israel dan Palestina. Mereka terjadi konflik bertahun-tahun sampai sekarang mungkin. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini apa, ayo? Tahu? Yang suka nonton lagu joget-joget pasti tahu ini. Yang bendera sebelah kiri tuh. Ya, ini bendera negara India dengan negara Pakistan. Mereka juga konflik yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selanjutnya ini yang opa-opa Korea, annyeonghaseyo. Nah, anak-anak gadis nih, opa-opa kalian ikut wamil ini karena ada konflik antara dua negara ini, antara Korea Selatan dengan Korea Utara dari dulu banget. Makanya setiap anak remaja, anak laki-laki yang sudah remaja, yang sudah cukup umur, mereka bakal dilatih itu untuk ikut wajib militer. Nah, itu juga kan ada konflik antara mereka negara, padahal mereka bersaudara. Terus nih yang terakhir, ini dia negara kita Indonesia, kita juga punya konflik dengan Malaysia. Masih banyak lagi sih. Indonesia juga ada konflik sama Cina soal yang pulau itu. Terus Indonesia sama Vietnam juga ada. Intinya Indonesia itu punya sumber daya yang banyak, yang akhirnya bangsa-bangsa sekitarnya jadi iri dan mereka pengen mengambil alih sumber dayanya. Tapi bangsa kita tidak mau, akhirnya terjadilah konflik. Nah, belum, nanti dulu, buru-buru amat. Nah, nih adik-adik, konflik itu sebenarnya bisa loh dicegah, tapi harus kembali ke ego atau kemauan masing-masing kelompok atau orang-orang yang sedang berkonflik, yang akan mengalami konflik. Kalau mereka mau tenang dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bersama, pasti konflik tidak akan terjadi. Nah, tapi jika konflik itu sudah terjadi, kita perlu namanya bantuan. Dari siapa? Dari Dia yang Maha Kuasa. Kita harus berpegang teguh sama Tuhan. Nanti pasti Tuhan akan membantu kalian menyelesaikan konflik tersebut. Nah, sebenarnya itu konflik itu gak cuma untuk negara-negara, bangsa-bangsa. Kehidupan kita sehari-hari juga bisa. Nah, sekarang aktivitas buat kalian. Buatlah. Nih ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengalami atau berada pada situasi saat terjadi suatu konflik antara kalian dengan orang lain, teman kalian dengan orang lain, atau sebuah kelompok dan kelompok lain? Oke? Kalian nanti bikin. Nah, terus pertanyaan kedua. Setelah itu, bagaimana cara kalian menyelesaikan konflik tersebut? Ya? Sekarang tugasnya nanti kalian tulis tugas kayak ini, dikirim ke squad PT ya. Baik? Oke? Sip. Belum kelar. Belum. Masih ada satu lagi. Saya tuh buru-buru banget. Iya, udah. Betul. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu respon dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang kedua. Sudah dapat? Nah, kita mulai. Yuk. Datanglah sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku
armada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bait 2. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Kita masuk dalam doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu. Dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa, negara Indonesia, khususnya kota Cirebon. Kiranya Kau berkati pemimpin kami Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang di paling bawah. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Padamu Tuhan. Ya Bapa, dalam doa ini juga kami doa untuk gereja-gereja sekota Cirebon, anggota PGS, serta janda duda, anak yatim piatu, warga jemaat lanjut usia, serta juga panitia renovasi, panitia PHG, pengurus Nampelkat, komisi, majelis, dan PHMJ. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk penjaga malam, koster, karyawan. Dalam doa syafaat ini Bapa, kami berdoa juga untuk para petugas medis, pasiennya yang terjangkit COVID-19. Biarlah mereka selalu diberi kekuatan lebih Tuhan, agar mampu melawan virus ini Tuhan. Dan juga kiranya Kau berkati obat-obat dan makanan yang akan dimakan oleh pasien yang terjangkit ya Bapa. Biarlah wabah ini secepatnya reda atau mungkin hilang dari muka bumi ini, biar kami dapat beraktivitas kembali dalam aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ini doa jauh dari sempurna, tapi kami ucap syukur atas doa yang telah Kau ajarkan pada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa Engkau memberikan kami pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Tapi persembahannya kita nggak perlu kasih. Nanti kalian bisa kasih ke mau apa kalian, atau kalian amplopin, nanti dikasih ke per korsek setiap sektor masing-masing ya. Kita nyanyi dari Kirim Jemaat 286 bait 1 dan 2. Bumi dan langit pujilah. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalannya tentu. Baik kedua, tetap kasih hikmat-Nya, kendati kita sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Mari kita berdoa lagi untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam doa persembahan ini Tuhan, kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada keluarga kami, pada orang tua kami,
kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk orang-orang sekitar kami yang membutuhkan ya Bapa. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau selesai ibadah, kita nyanyi satu lagu lagi. Setelah itu kita doa selesai ibadah. Nyanyiin dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Harus semangat. Walaupun liburan kita harus semangat. Ayo semangat. Mulai. Salah pencet. Mana ini lagunya? Oh ini. Oke. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Yang kedua, kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baru sekarang kita doa selesai ibadah. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan. Kami sudah baca firman-Mu, sudah memuji nama-Mu. Kami sudah berdoa, kiranya dalam doa selesai ini kami berharap Tuhan agar kami dapat ibadah lagi di gereja, berkumpul bersama teman kami dalam satu tempat, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami untuk hari depan dan esok yang akan datang ya Bapa. Dalam nama Kristus kami ucap doa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ya, kalau saya bertugas. Atau mungkin nanti kita ketemu langsung di gereja. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Cayo!